Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Kasina dari kelas 6 akuntansi SIP 2 Malam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah rancangan garis besar atau overview proses dan tahapan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi data penelitian. Contohnya metodologi kuasi eksperimen, survei, asosiasi, fenomenologi, etnografi, naratif, dan grounded theory. Selanjutnya ada jenis pendekatan dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Yang kedua penelitian kualitatif, dan yang terakhir penelitian kombinasi. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian terukur yang menghasilkan angka dan dianalisis dengan statistika, deskriptif maupun inferensial. Yang kedua ada penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena secara spesifik dan detail tanpa adanya proses pengukuran. Dan yang terakhir yaitu penelitian kombinasi, adalah penelitian yang merupakan penggabungan antara pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Selanjutnya ada penentuan pendekatan penelitian. Harus memperhatikan beberapa faktor seperti tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan data penelitian. Berikut ini uraian penentuan pendekatan penelitian tersebut. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Apabila tujuan penelitian adalah untuk mencari hubungan sebab akibat, korelasi yang bersifat objektif dan terukur, maka lebih cocok menggunakan pendekatan kuantitatif. Apabila tujuan penelitian untuk menggambarkan gejala, fakta, peristiwa yang luas dan mendalam serta tidak terukur, maka lebih cocok menggunakan pendekatan kualitatif. Jika pertanyaan penelitian bersifat mengetes suatu teori dan mengambil dari teori, maka cocok menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun jika pertanyaan bersifat deskriptif dan menciptakan teori baru, maka cocok menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang terakhir yaitu data penelitian. Jika data diperoleh melalui pengukuran seperti tes dan angket, maka harus menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun jika data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, catatan lapangan, atau dokumentasi, maka harus menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Konsep rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk dicari jawaban melalui pengumpulan data dan analisis data. Dalam membuat rumusan masalah, seorang peneliti harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Penyusunan kalimat rumusan masalah harus jelas seperti memuat kata tanya, variabel atau fokus penelitian, dan tempat penelitiannya. Adapun tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan maksud atau sasaran adanya suatu penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian pada pendekatan penelitian kuantitatif. Rumusan masalah pada penelitian kuantitatif merupakan pertanyaan yang berisi tautan-tautan antar variabel, seperti hubungan dan perbandingan antar variabel. Berikut ini merupakan uraian mengenai rumusan masalah tersebut. Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif, yang kedua rumusan masalah komparatif, dan yang terakhir rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah pertanyaan yang berisi tentang keberadaan atau status atau keadaan suatu variabel secara mandiri tanpa adanya upaya untuk membandingkan dengan data atau sampel yang lain. Contohnya, seberapa tinggi rata-rata prestasi ekonomi pada siswa kelas 11 di negeri SMA 1 Demak. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah pertanyaan yang berisi tentang perbandingan antara variabel yang diperoleh dari kelompok yang sama dan atau kelompok yang berbeda. Contohnya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar ekonomi siswa kelas 10 eksperimen dan kelas 10 kontrol di SMA Negeri 1 Demak. Yang terakhir, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah pertanyaan yang berisi tentang hubungan dan atau pengaruh antar variabel. Contohnya, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar siswa dan prestasi belajar ekonomi siswa di kelas 10 di SMA Negeri 1 Demak. Selanjutnya ada tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif meliputi variabel-variabel, hubungan antar variabel, para partisipan, dan tempat penelitiannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat
tujuan penelitian, yaitu gunakan kata tanda seperti tujuan penelitian ini, maksud penelitian ini, sasaran penelitian ini. Yang kedua, tunjukkan variabelnya beserta hubungan antar variabel tersebut. Ketiga, tunjukkan partisipan atau populasi penelitiannya. Dan yang terakhir, tunjukkan tempat penelitiannya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian pada pendekatan penelitian kualitatif. Berbeda dengan rumusan masalah pada penelitian kuantitatif, pada penelitian kualitatif, rumusan masalah disusun dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Menurut Creswell, menyatakan bahwa rumusan masalah pada penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu rumusan masalah utama dan rumusan masalah spesifik. Rumusan masalah utama merupakan pertanyaan yang bersifat luas dan berusaha mengeksplorasi fenomena atau konsep penelitiannya. Sedangkan rumusan masalah spesifik merupakan pertanyaan yang berusaha mengeksplorasi secara detail fokus penelitiannya. Kemudian, tujuan penelitian kualitatif menangkap arti secara mendalam pada suatu peristiwa atau masalah, bukan untuk membuktikan adanya hubungan atau sebab akibat dari peristiwa. Selanjutnya, rumusan masalah pada pendekatan penelitian campuran. Menurut Creswell, menyatakan bahwa rumusan masalah pada pendekatan penelitian campuran terdiri dari rumusan masalah kuantitatif dan kualitatif. Namun, kedua rumusan masalah tersebut memiliki kedudukan yang saling melengkapi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.